Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanmu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengangkat suatu pujian untuk mengingat betapa besar kasihnya Tuhan sehingga Ia mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita menyanyikan seperti yang kau ingin. Ya Allah, kami sekarang ingin mengakui dosa-dosa kami. Kami mengaku melakukan dosa-dosa dengan sengaja maupun tidak sengaja. Walaupun kami sadar kami menyedihkan hatimu dengan kelakuan kami tetap lakukan. Tolong ampuni kami ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami kurang mensyukuri penderitaan dan pengorbanan yang kau lakukan demi kami semua. Tuhan, tolong perharui kami, hidup kami dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Tetapi sebelum itu mari kita angkat satu bagi pujian, yaitu lagu Still atau Ibu Ika. Oh
Gentleman ya, terima kasih. Ayo sekarang kita masuk ke dalam, kita mau belajar firman Tuhan. Kita berdoa bareng-bareng dulu ya. Ayo. Tuhan Yesus yang kami kasihi dan mengasihi kami, kini waktunya kami akan mempelajari sedikit sebagian dari firman bagi anak-anak kami di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya melayakkan kami yang menyampaikan firman ini, kiranya Roh Kudus yang membimbing agar hanya kebenaran-Mu sajalah yang disampaikan kepada anak-anak yang kami kasihi ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pun memberikan hikmat, memberikan Roh Kudus-Mu kepada anak-anak yang mendengar ini, agar kiranya apa yang kami dengar dapat bertumbuh dan dapat berbuah, dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengan rendah hati kami mohon pimpinan dan penyertaan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini mau belajar tentang kepemimpinan ya. Anak-anak pastinya nanti kalau besar nih, setelah selesai kuliah gitu, kepingin nggak jadi pemimpin nanti? Atau kepingin jadi orang yang biasa-biasa aja? Pingin jadi pemimpin dong ya? Kenapa kepingin jadi pemimpin? Bisa memerintah, keren, amo. Apalagi dong? Ayo, kenapa ingin jadi pemimpin? Harus termotivasi dulu dong, benar seperti Amo tuh. Mau berbagi sama rakyat. Mau? Mau apa itu? Berbagi dengan rakyat. Berbagi dengan rakyat, tuh keren banget, mikirin rakyat, bukan mikirin diri sendiri. Kayak Ada lagi dong? Ayo bagian sini. Jason? Ya. Pingin apa dong? Pingin jadi pemimpin kan? Iya. Biar bisa apa? Biar bisa membahagiakan kedua orang tua. Oh, mantap, sayang banget sama orang tua. Atau pingin nggak kayak itu film baru tuh yang Spider-Man apa? No Way Home. Hah? No Way Home, bener. Aduh, di sini keren-keren banget update semuanya. Spider-Man bilang apa? Ada yang tahu nggak? Yang terkait kepemimpinan? Ada yang ingat nggak? Atau nonton itu bertarungnya aja ya? Bilang apa tuh Spider-Man? Spider-Man bilang gini nggak? Great power comes with great responsibilities. Gitu? Ada yang ingat? Oke, nah sekarang kita belajar bukan dari Spider-Man sih, tapi ya kita belajarnya dari Tuhan Yesus dong, teladan kita yang paling penting. Oke? Nah sekarang kita mau belajar nih fondasi bagi kepemimpinan Kristiani. Kita perlu belajar fondasinya dulu kalau mau nanti jadi pemimpin. Pertama belajar fondasi, bikin rumah, bikin fondasi dulu dong, ya kan? Nah, mau jadi pemimpin, belajar fondasinya dulu. Oke, nah, ya kita masuk ke Render, nanti tolong dibantu slide-nya ya. Kita akan bagi ayat dari Alkitab di dalam 2 poin utama ya, yang mengajarkan kita tentang kepemimpinan. Oke, poin pertama saya jelasin. Poin pertama tentang apa dan poin kedua tentang apa. Nah sekarang yuk kita baca bareng-bareng. Kelihatan nggak? Bisa baca ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Untuk poin 1 kita punya 4 ayat. Yuk kita baca yang pertama. Markus 12 ayat 30 sampai 31. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat yang kedua terambil dari Matius 6 ayat 33. Bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lanjut ayat yang ketiga dari Roma 12 ayat 8b. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bagian poin pertama, ayat yang terakhir dari Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ayat panduan ayat yang kedua ya. Terambil dari Khotbah 3 ayat 1 bunyinya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ingat-ingat ya ayat-ayat yang jadi panduan kita. Sekarang kita masuk ke materi. Kira-kira Tuhan senang nggak kalau banyak anak muda yang jadi pemimpin? Senang ya? Kenapa sih? Kenapa sih kita perlu jadi pemimpin? Nanti kita juga akan pelajari di sini ya. Untuk jadi pemimpin, kita perlu jiwa pemimpin yang itu salah satu aspek penting yang dimiliki setiap orang. Karena memimpin itu bukan cuma tentang memimpin orang lain atau memerintah orang lain. Untuk jadi pemimpin, pertama kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, kalau kita aja nggak disiplin, gimana kita bisa disiplinkan orang ya kan? Kalau kita nggak rajin belajar, gimana kita bisa minta nanti anak buah kita atau karyawan kita untuk belajar? Untuk belajar hal baru misalnya. Nah, menjadi pemimpin yang baik itu tentunya butuh proses. Nggak ada segala sesuatu yang super kilat. Kalau yang kilat pasti nanti juga cuma sebentar. Contohnya apa? Misalnya tuh yang viral-viral tuh ada afiliator ya. Oh, udah heboh, tapi kita lihat hanya berapa tahun mereka sudah ketahuan bahwa bermasalah. Nah, segala sesuatu itu membutuhkan proses. Hal yang baik membutuhkan proses, tidak datang dengan 3 bulan. Oke, nah dasarnya begini, kita ini kan diciptakan oleh Tuhan ya, oleh Tuhan Allah ya. Tuhan Allah menempatkan rohnya di dalam diri kita, meniupkan roh ke dalam diri kita kan waktu penciptaan itu. Nah, sebenarnya kita itu ya seperti apapun nantinya prestasi kita, seperti apapun keberhasilan kita, jiwa kita akan terus-menerus resah sampai kita itu menemukan suatu relasi yang akrab, yang tidak tergoyahkan dengan Tuhan kita. Karena dengan dekat dengan Tuhan, dengan bersama dengan Tuhanlah kita tuh gak resah lagi, gak bingung. Dan kita juga akan terpuaskan. Kalau kita mencari di luar Tuhan, maka kita bisa nggak akan pernah puas ya. Dan kita juga jadi sombong. Nanti kita menganggap segala pencapaian itu karena upaya kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini dasarnya. Kita harus pertama kita sadar bahwa kita itu berasal dari Tuhan. Bahwa tujuan utama kita mau jadi pemimpin sebesar apapun, tujuan utama kita hanya kembali kepada Tuhan saja, untuk memuliakan Tuhan ya, untuk kebesaran Tuhan, bukan untuk kebesaran diri kita, keluarga kita atau lainnya. Nah, di sini ada ayat yang tadi kita pelajari itu.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa ada tambahan kata seperti dirimu sendiri? Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi diri kita sendiri enggak? Iya dong ya, sama seperti tadi bahwa kita bisa memimpin orang kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kita juga bisa mengasihi orang kalau kita sudah belajar mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri kita di sini gimana? Bukan egois juga, tapi kita mengasihi diri kita dengan mendisiplinkan diri kita. Itu termasuk mengasihi. Kenapa? Karena kalau kita nggak disiplin, nanti kebayang dong. Kalau kita nggak rajin, kebayang dong kita tuannya jadi seperti apa? Kita akan jadi mungkin orang yang terlunta-lunta ya. Tapi kalau sejak muda, sejak remaja seperti ini, kalian mengasihi diri sendiri dengan disiplin, dengan termasuk makan sehat, dengan rutin belajar, maka itu menjadi masa depan kalian akan lebih terarah bersama Tuhan ya nantinya. Mengasihi diri sendiri, bentuk mengasihi diri sendiri salah satunya adalah bentuk pendisiplinan. Maka nanti kalian sudah sadar betapa pentingnya disiplin, betapa pentingnya rajin belajar dan lain sebagainya itu. Nanti kalian akan bisa memimpin orang lain, mengasihi orang lain juga. Oke, nah sekarang kita lanjut bahwa apa tuh yang seorang pemimpin kira-kira itu kepinginnya kan kita memberi dampak dan pengaruh yang kuat ya buat orang-orang atau kelompok yang kita pimpin. Misalnya kalian jadi ketua OSIS, kepinginnya OSIS ini jadi gimana organisasi ini? Jadi lebih baik dong ya, lebih baik dari ketua OSIS yang sebelumnya dong, atau mau lebih jelek? Enggak kan? Kita nggak kepingin kita jadi pemimpin dan lebih buruk dari pemimpin yang sebelumnya. Nah, supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik, memberikan dampak yang baik, harusnya lebih baik ya dari pemimpin yang sebelumnya ya. Nah, itu kita memiliki pengetahuan yang baik dan kita memberi contoh kita melakukan tindakan yang baik. Tetapi paling penting, semua yang kita lakukan itu apabila kita landasi dengan hubungan kita yang baik dengan Tuhan, pandangan kita tentang apa yang kita lakukan, visi kita ke depan tentang dunia ini, nilai-nilai rujukannya dan pengenalan akan diri kita sendiri nih. Saya punya kelebihan apa, saya punya kelemahan apa, sehingga saya perlu dibantu siapa, untuk apa. Itu harus semuanya berlandaskan kepada acuan nilai-nilai kita akan Tuhan sesuai firman Tuhan ya. Nah, kenapa kita kepingin memberi dampak yang kuat kalau kita jadi pemimpin? Atau kita mau jadi pemimpin yang sekedar ada namanya nih sebagai ketua, sebagai pemimpin, tapi yang kerja itu subordinat kita ya, anak buah kita atau wakil ketuanya atau seksi-seksinya atau ketuanya yang mau bekerja dan memberikan dampak kuat. Kita ingin kita yang memberikan dampak kuat, betul nggak? Kenapa? Kenapa kita ingin kita yang kasih dampak kuat? Kenapa coba? Biar tenang dong ya, biar tertulis sebagai pemimpin yang paling keren dalam sejarah OSIS. Enggak ya, nah kita kenapa kepingin gitu? Pertama kita kepingin lewat tingkah laku kita, lewat tindakan kita, lewat rencana kita di dalam kita memimpin itu tercermin Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kenapa kita pengen kasih dampak yang kuat? Karena kita jumlah kita juga nggak terlalu banyak kan ya.
kita di Indonesia masih minoritas kan ya. Kalau kita bisa memberi dampak yang kuat, lilin kita bisa menyala dengan terang, orang-orang akan lebih banyak melihat Tuhan Yesus. Karena pemimpin perannya besar, bisa memberi dampak yang kuat, maka saya berharap nih, Ibu berharap kalian semua benar-benar bisa jadi pemimpin nanti. Pemimpin yang bisa memberikan dampak yang kuat, pemimpin yang bisa mencerminkan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup, di dalam dunia ini ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kepingin nggak buat jadi pemimpin yang memberikan dampak yang kuat? Ingin ya, bukan pemimpin yang cuma namanya terpasang doang nih, tapi pemimpin yang benar-benar bisa memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan rencana kerjanya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, kita kembali lagi bahwa karena kita kepingin Tuhan Yesus itu kasihnya tercermin melalui hidup kita, kita menjadi representasi, kita menjadi cerminan kasih Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Itu sejalan dengan keinginan Tuhan. Tuhan pada dasarnya kepingin bahwa kita punya keakraban dengan Tuhan. Tidak ada yang melebihi kerinduannya kecuali kita mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Maka yang pertama kita lakukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tadi dasar utama kita menjadi pemimpin adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk mencerminkan Tuhan di dalam hidup kita, menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, orang yang berhasil memberikan atau menghasilkan dampak dalam hubungan kita dengan Tuhan, sehingga juga akan memperbaiki hubungan orang-orang di sekitar kita dengan Tuhan, itu disebut pemimpin yang berhasil. Hal itu akan berbeda ya kalau kita jadi pemimpin yang mencerminkan Tuhan, yang bekerja untuk Tuhan, bos utama kita itu Tuhan, maka akan jauh berbeda kalau kita menjadi pemimpin yang hanya kepingin ditakuti atau kepingin diakui kepandaiannya, pingin keren tampilannya, pingin banyak relasinya, atau jadi orang kaya. Nah, karena kan viral tuh semua orang pingin jadi orang kaya kan, itu akan berbeda. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai remaja-remaja Kristen ya, kita mau fokus bahwa sekali lagi semua kembali kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan kembali untuk Tuhan, didasarkan pada teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan, bukan teladan Spiderman tadi, bukan teladan pemimpin-pemimpin idola kita. Kita boleh mengidolakan pemimpin atau tokoh ya, tetapi kita mesti sadar juga bahwa mereka sebagai manusia juga punya banyak kekurangan. Kita nggak bisa mengidolakan orang itu sebagai pribadi secara keseluruhan. Cukup kalau kita mengidolakan orang, mau mengagumi orang spesifik pada hal-hal tertentu saja. Karena kalau kita mengidolakan orang sebagai satu kepribadian, kita pasti akan kecewa. Dan siapapun pemimpin itu, siapapun orang itu yang kita idolakan, gak ada satupun yang akan bisa dibandingkan dengan keteladanan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi siapa pemimpin idola kita nih? Siapa? Masih yang di Eropa Timur sana yang teriak ura-ura atau udah berubah jadi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dalam segala sisi kehidupan Tuhan Yesus itu adalah sempurna. Jadi boleh kita kagum sama orang,
tetapi spesifik pada hal tertentu saja dilakukan secara utuh. Pribadi yang secara utuh menjadi teladan dan pemimpin bagi kita hanya Tuhan Yesus ya. Oke. Nah sekarang kita belajar juga dari Rasul Paulus tuh yang melalui ayat Alkitab Roma 12 ayat 8b tadi sudah kita baca berkata, siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kenapa Paulus menulis seperti itu? Mengapa Paulus tidak menulis bahwa tadi kepemimpinan mestinya berwibawa, kepemimpinan mestinya dilakukan dengan kekuatan full force, atau orangnya harus cerdas? Tapi yang Rasul Paulus sampaikan bukan begitu. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Kita belajar kenapa Paulus berkata seperti itu. Nah, untuk memahaminya kita perlu tahu bahwa halaman 9 ya, dan kita perlu tahu bahwa kepemimpinan itu suatu pelayanan yang khas dibandingkan dengan berbagai bidang lain ya. Pemimpin itu membutuhkan kekuatan yang besar, komitmen dan konsistensi terus-menerus. Terus pemimpin harus punya alarm seperti punya antena nih ya. Dia akan screening terus keadaan di sekelilingnya. Pemimpin harus punya visi untuk mengarahkan organisasi itu mau kemana. Nah pemimpin kan punya anak buah ya. Kalau anak buah malas, ya masih gitu-gitu aja ya, masih nggak apa-apa, nggak bikin keputusan kan. Tetapi pemimpin nggak boleh malas. Kenapa? Dia harus, walaupun pagi-pagi malas bangun, walaupun agak nggak enak badan, dia harus bangun, harus berangkat, harus bekerja atau harus memimpin organisasinya, harus punya daya juang dan semangat yang tinggi. Dia harus bisa membuat terobosan juga. Dia mempunyai keyakinan akan visi yang mau dijalankan, punya keberanian juga, dan punya kreativitas yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dan ada satu lagi tuh yang agak susah, itu adalah harus bisa menyatukan berbagai macam orang di dalam satu organisasi atau di dalam satu tim. Itu susah karena kalau menyatukan beberapa komputer jadi satu server, jadi connect satu sama lain masih mudah ya. Tapi menyatukan orang itu susah karena orang itu punya berbagai keinginan, punya berbagai karakter yang berbeda-beda. Bisa menyatukan satu orang untuk mencapai tujuan kita, itu salah satu keahlian seorang pemimpin yang harus kita miliki. Jadi kebayang kalau mau jadi pemimpin itu bukan hal yang santai-santai atau enaknya aja. Kalau mau bisa memerintah orang nantinya, prosesnya itu panjang ya Amo. Belajarnya harus banyak ya. Oke, terus tadi kan kita harus rajin tuh ya. Rajin itu berarti juga kita harus bekerja lebih keras dari orang lain. Tadi daya juang yang tinggi, kita harus mau bekerja lebih keras dari yang lain. Kita harus mau mungkin tidur lebih sedikit dari yang lain. Kita harus mau datang lebih sering dari yang lain. Jadi pemimpin itu berat ya kalau kita lihat ya. Terus kenapa ingin jadi pemimpin? Ada nggak sih privilege yang akan kita dapat, benefit yang akan kita dapat kalau kita jadi pemimpin dengan udah capek-capek seperti itu? Ada nggak tuh, Esther? Mau nggak
kira-kira kalau mau jadi pemimpin ternyata prosesnya panjang, lama, dan susah, tapi kita tetap harus. Jadi kita harus tetap punya rencana untuk jadi pemimpin. Nggak boleh hidup kita buat jadi orang yang biasa-biasa aja, jadi bawahan atau jadi anggota doang. Enggak ya. Yang di sini kita semua harus punya cita-cita untuk jadi pemimpin. Prosesnya lama sih ya. Susah, harus disiplin, siap nggak Ibu? Siap ya, oke. Kenapa? Benar, secara duniawi kita nanti akan dapat beberapa privilege, baik secara materi, secara networking, maupun secara aktualisasi diri kita akan lebih puas ya. Tetapi kembali lagi, tujuan utama kita adalah untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mencerminkan Tuhan. Kembali lagi, seluruh hidup kita semuanya nantinya kembali kepada tujuan untuk Tuhan. Tetapi nanti pasti buat kita yang sudah berjerih payah, sudah banyak berusaha, pasti beda gitu. Kita menjadi pemimpin sama menjadi anggota orang biasa pasti berbeda. Nah sekarang kita masuk ya tadi ya, gimana kita membuat hubungan kita akrab dengan Tuhan. Tadi kan syaratnya untuk jadi pemimpin kan kita harus punya dasar hubungan yang akrab dengan Tuhan supaya kita bisa memberikan dampak yang luas dan kuat. Nah, sekarang kita belajar nih gimana hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan haruslah selalu kita itu tahu di mana tempat kita. Kita harus tahu bahwa seperti apapun gitu ya nantinya nih, kita berusaha akan semaksimal mungkin, kita berjuang akan semaksimal mungkin, tetapi kita juga mesti sadar ya nantinya ya bahwa keputusan atau hasil akhir itu ada di tangan Tuhan. Di situ kita belajar bahwa tidak segala sesuatu di bawah kontrol kita. Tidak segala sesuatu rencana kita akan berhasil. Tetapi pada akhirnya kita belajar untuk rendah hati. Seberapapun usaha saya, seberapapun saya berjuang, kita tetap tahu bahwa hasilnya adalah akan terserah kepada kehendak Tuhan. Nah, di situ kita menjadi orang yang tidak kenal lelah, tetapi sekaligus kita juga memasrahkan hasil kita kepada Tuhan. Di situ kita belajar untuk rendah hati, bahwa bukan upaya kita yang menghasilkan, tetapi kehendak Tuhanlah, berkat Tuhanlah yang menjadikan semuanya itu terlaksana. Seperti ada ya firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita boleh menyiram, kita boleh menanam tanaman itu, yang menumbuhkan siapa? Tuhan kan. Setiap hari kita menyiram nih, capek banget, bayangin petani juga capek banget ya, setiap hari kita merawat, menyiram, cabutin dari rumput-rumput yang mengganggu. Tetapi kalau tanpa kuasa dari Tuhan, bisa nggak tanaman itu tumbuh dan berbuah? Nggak bisa ya. Usaha kita tidak akan kenal lelah untuk menjadi pemimpin, tetapi hasil akhir itu hak prerogatif Tuhan, sepenuhnya hak Tuhan. Maka kita selalu memohon agar Tuhan menyertai rencana kita dan memberkati kita juga. Nah, terus seorang pemimpin nantinya waktu kalian jadi pemimpin juga harus sadar. Tadi kan kita udah sadar ya, udah tahu ya kalau tuh hasil akhir ada di tangan Tuhan ya. Nah, kita juga harus menyadari bahwa kira-kira nih
kalaupun kita udah nantinya jadi pemimpin yang besar, kalau kita minimal misalnya gitu ya, kira-kira organisasi, perusahaan atau negara ini akan terus berjalan nggak kalau kita mati, kalau kita meninggal, akan terus berjalan ya. Jadi kita harus sadar kalau nantinya pada saat jadi pemimpin kita juga punya masa tertentu. Kita lihat ya, misalnya tuh ada beberapa hari direktur utamanya Astra itu kan perusahaan besar sekali ya, meninggal tiba-tiba. Nah, terus kira-kira pabrik-pabrik motor atau pabrik mobil atau leasing-leasing itu akan berhenti atau gimana? Enggak kan? Walaupun satu orang meninggal, organisasi itu akan tetap berjalan. Nah, nanti kita akan belajar di sini kenapa bisa begitu. Kenapa misalkan saya nih jadi pemimpin OSIS di sekolah kalian ya, terus tiba-tiba saya meninggal, terus OSISnya bubar gitu, enggak kan? Akan digantikan oleh wakil ketuanya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kita mau menjadi pemimpin yang bisa digantikan? Atau kita mau jadi pemimpin yang seumur hidup, yang tidak tergantikan? Kepinginnya mana coba? Kepingin jadi pemimpin yang seperti apa namanya? Nomor satu, apa tuh nomor satu? Kita harus jadi pemimpin yang tahu waktu ya, tahu masanya. Karena pemimpin yang sejati itu akan menghasilkan, akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Kalau kita jadi pemimpin terus kita nggak transfer knowledge, kita nggak ngajarin orang-orang untuk menggantikan kita, maka kita mempersiapkan suatu organisasi yang tidak berkelanjutan. Maka kita bisa jadi, atau kita mau jadi pemimpin seumur hidup yang nanti ending-endingnya jadi kita jadi pemimpin yang otoriter gitu ya. Ini sejalan dengan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita harus sadar tugas kita nantinya sebagai pemimpin bukan untuk menguasai segala sesuatu sendirian, tetapi kita harus transfer knowledge. Kita harus membina orang-orang di sekitar kita untuk siap menggantikan kita menjadi pemimpin berikutnya. Kalau kita meninggal terus organisasinya bubar atau gerejanya bubar, kalau jadi pemimpin gereja kan kita jadi nggak menyiapkan suatu kepemimpinan yang berkelanjutan buat Tuhan Yesus dong. Kan tadi tujuan kita balik lagi segala sesuatu kita lakukan buat Tuhan ya. Nah, kira-kira rela nggak nih kalau kita udah jadi pemimpin terus kita malah menyiapkan orang buat menggantikan kita? Siap nggak? Rela nggak? Nah, saya nggak hafal namanya, kalau hafal namanya semua saya absen satu-satu. Gimana Jasmine? Kamu siap nggak kalau nanti jadi pemimpin terus waktu jadi pemimpin kamu siapin orang buat gantikan kamu nanti? Siap. Siap. Rela? Kita harus rela. Kenapa? Ya karena nggak seterusnya kita jadi pemimpin. Ya betul, nggak seterusnya kita bisa memimpin karena masa hidup kita terbatas dan kita juga menyiapkan kepemimpinan yang berkelanjutan buat Tuhan ya. Sekaligus di sini kita juga selalu belajar rendah hati. Setinggi apapun, sehebat apapun kita nanti jadi pemimpin, mudah-mudahan ada yang jadi presiden nanti ya.
tetap harus siap untuk menyiapkan pemimpin berikutnya supaya kepemimpinan bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan itu berkelanjutan di dunia ini. Nah, terus untuk jadi pemimpin yang mengikuti perkembangan zaman, kan dunia ini terus berubah ya. Kita juga harus selalu update dengan perkembangan di dunia ini, dan ada satu hal yang kadang-kadang jadi penghalang buat seorang pemimpin ya. Biasanya seorang pemimpin itu punya keberhasilan masa lalu gitu ya, yang akan terus dibawa-bawa sebagai tolak ukur bahwa saya berhasil menyelesaikan ini. Itu akan jadi tolak ukur di dalam dia memimpin organisasi berikutnya. Tadi misalnya Jasmine bilang bahwa siap untuk mengalihkan kepemimpinan ke orang berikutnya. Bisa juga motivasinya karena Jasmine akan memimpin organisasi yang lebih besar lagi nantinya. Amin. Oke, nah pada waktu Jasmine memimpin organisasi yang lebih besar nantinya, keberhasilan Jasmine di organisasi sebelumnya belum tentu cocok diaplikasikan di organisasi berikutnya. Kalau kita selalu menjadikan keberhasilan kita di masa lalu sebagai tolak ukur, namanya kita pemimpin masa lalu, bukan pemimpin masa kini dan pemimpin masa depan. Oke? Jadi siap apa yang sudah kita lakukan dan berhasil biar jadi portofolio kita aja ya. Tapi kita siap untuk tantangan baru yang ke depan untuk selesaikan bersama Tuhan. Nah, penutup pembelajaran Alkitab kita hari ini. Tadi pertama, pemimpin baru, pemimpin yang berhasil menyiapkan dan melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Kedua, pemimpin yang berhasil tidak menjadikan keberhasilan masa lalunya sebagai tolak ukur, tetapi kita siap untuk tantangan berikutnya. Terus, pemimpin juga perlu hati-hati terhadap berbagai tantangan, godaan yang dihadapi selama jadi pemimpin. Tadi kan kita tahu kalau jadi pemimpin itu kita akan menerima banyak privilege. Kita boleh duduk paling depan, kalau kita datang di acara kita disambut, ya kan? Terus, ya kita lebih banyak dipedulikan orang, lebih banyak networking dan sebagainya. Itu privilege seorang pemimpin, termasuk juga uang kita kemungkinan akan lebih besar daripada yang lain ya. Senang dong. Tapi jadi pemimpin itu punya tantangan yang harus kalian bisa patahkan nantinya pada saat kalian jadi pemimpin. Dikasih tahu dulu tantangannya supaya nanti waktu jadi pemimpin udah siap, nggak terjebak di dalam godaan ini ya. Apa tuh? Itu adalah tantangan kekuasaan. Kita jadi sombong, kita jadi merasa paling berkuasa. Nah, terus kita juga jadi terbiasa pegang kontrol ya. Kita maunya kontrol orang, semuanya di sekeliling kita nurut gitu. Suka gitu kan? Saya paling puas kalau semua orang nurut pakai cara saya. Semua orang kerjakan hal ini sesuai cara saya. Terus kita juga suka otoriter tuh. Nggak bisa nggak, ada yang kasih ide lebih baik, kita mau nggak bisa nggak, ide saya paling baik. Nah itu nggak bisa seperti itu. Terus gimana kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan seperti itu? Menyiapkannya kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan, kita boleh lakukan semaksimal mungkin, harus lakukan semaksimal mungkin. Tetapi kita sadar bahwa hasil akhir adalah keputusan dari Tuhan dan berkat dari Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan ya. Di situ kita belajar selalu rendah hati. Kita menjadi pemimpin yang melayani, bukan seperti teladan Tuhan Yesus tuh, bukan jadi pemimpin yang
tadi otoriter, haus kekuasaan, haus kontrol dan lain sebagainya. Contoh orang-orang yang tidak bisa menangani atau mengatasi godaan ini adalah orang-orang yang pada waktu pensiun mereka menjadi depresi karena biasanya satu kantor bisa dia suruh, terus jadi dia kehilangan power, kehilangan kontrol atas itu. Ada sebagian orang yang setelah pensiun menjadi depresi dan lalu sakit-sakitan ya, lalu nggak lama kemudian jadi itu udah seperti hidup segan mau tidak mau. Makanya kalau dari awal anak-anak kalian udah tahu bahwa pada saat nanti menjadi pemimpin kalian akan punya tantangan yang harus kalian kalahkan, ego yang harus kalian kalahkan, kesombongan yang harus kalian kalahkan. Oke, nanti pasti bisa anak-anak semua berjuang untuk menjadi pemimpin bersama Tuhan Yesus ya, selalu bersama Tuhan Yesus. Nah, kerendahan hati sebagai pemimpin itu beneran sangat penting ya. Rendah hati itu harus jadi kualitas seorang pemimpin, bukan rendah diri loh ya. Beda nggak sih rendah hati dan rendah diri? Enggak, sama deh. Beda nggak nih? Nanti tahu-tahu jadi rendah diri semua. Aduh, ibu salah ngajarin. Apa tuh? Beda nggak? Siapa ya sebelahku ibu? Isai. Beda nggak sih rendah hati dengan rendah diri? Beda. Bedanya gimana? Rendah hati ya kita nggak sombong gitu. Oh ya betul. Kalau rendah diri? Ya gitu ya. Iya, minder gitu. Iya betul. Oke, jadi udah paham semua ya. Kita rendah hati, tapi bukan rendah diri. Oke, nah penutup hari ini sedikit tambah lagi ya penutupnya. Jadi banyak. Gini, ibu pernah baca suatu wawancara gitu ya, seorang tokoh di Indonesia. Waktu ditanya, dia seorang pengusaha properti yang sangat berhasil. Pada waktu dia selesai membangun suatu karyanya yang sangat bagus ya, media itu bertanya kepada dia, Pak, apakah proyek properti ini merupakan masterpiece dari karya grup atau perusahaan Bapak? Orang ini menjawab begini, buat saya karya masterpiece saya adalah karya saya yang akan datang. Jadi dia selalu menetapkan target yang lebih baik untuk karya berikutnya. Nah, semoga kita semua juga diberi hikmat ya oleh Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bersinar bagi Tuhan, bersinar bagi sesama kita. Nanti di masa yang akan datang, Ibu mengharap nih nanti 5 atau 10 tahun lagi melihat anak-anak di sini semuanya menjadi pemimpin-pemimpin yang top. Oke, ya. Tuhan berkati ya. Silakan Ipon, saya kembalikan. Terima kasih Bu Iva sudah memberikan kami firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan minggu ini bisa jadi berkat untuk kita semua dan bekal untuk kita untuk di masa depan. Dan teman-teman waktunya kita untuk melakukan persembahan. Untuk persembahan ke teman-teman bisa masukkan ke dalam amplop dan masukkan ke dalam kotak di belakang. Dan untuk persembahan, mari kita nyanyikan Give Thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan, karena hari ini kami sudah bisa bersama. Bapak, kiranya Engkau berkati persembahan kami semua, supaya persembahan kami semua bisa jadi berguna untuk memperbesar kerajaan. Bapak, kiranya Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sudah latihan frasa, tapi sebentar lagi kita akan menyelesaikan kebaktian remaja ini. Tapi sebelum kita selesaikan kebaktian remaja ini, mari kita angkat satu pujian sekali lagi dengan pujian Sungai Sukacita. Sambil turun tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku